إلى أن قال القسم الثاني القول في اجتناب المعاصي. اعلم أن للدين شطرين أحدهما ترك المناهي والآخر فعل الطاعات. وترك المناهي هو الأشد فإن الطاعات يقدر عليها كل أحد، وترك الشهوات لا يقدر عليها إلا الصديقون. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر السوء والمجاهد من جاهد هواه. واعلم أنك إنما تعصي الله بجوارحك وهي نعمة من نعم الله عليك وأمانة لديك. Berkata Imam Al-Ghazali nafa'anallahu bih wa bi'ulumi fid dharain amin. Qismu tsani, bagian kedua dari kitab ini. Kitab Bidayatul Hidayah beliau bagi 3. Bagian pertama tentang ibadah yang zahir, adab-adab dan bersangkut paut dengan ibadah yang sifatnya zahir. Qism atau bagian kedua adalah bersangkut paut dengan meninggalkan maksiat-maksiat yang zahir dan batin. Lalu qism atau bagian yang ketiga adalah tentang adab. Adab suhbah. Adab bagaimana kita bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala pertama, ya, dengan para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Nah, ini beliau mengatakan i'lam anna lid-dini al-qaulu fi istinabil ma'asi. Al-qaul atau ucapan atau pembahasan. Al-qaul, qaul artinya ucapan, tapi maksudnya di sini pembahasan. Fi istinabil ma'asi, fi istinabi dalam meninggalkan, istinab meninggalkan, al-ma'asi jamak maksiat. I'lam, ketahuilah, anna lid-dini syatrain, bahwa pada agama itu ada dua syatrain, apa? Dua sisi. Ahaduhuma, salah satunya, tarkul manahi, meninggalkan hal-hal yang dilarang. Ya, meninggalkan hal-hal yang dilarang. Wal akharu fi'lut ta'ati, dan satunya adalah fi'lut ta'at, melakukan ketaatan. Wa tarkul manahi, dan meninggalkan yang al-manahi yang dilarang, huwa itu al-asyad, yang lebih berat. Fa inna ta'at, karena sesungguhnya ketaatan itu yaqdiru 'alaiha, mampu mengerjakannya, kullu ahad, setiap orang. Wa tarkus syahwat, dan meninggalkan syahwat la yaqdiru 'alaihi, tidak mampu untuk mengerjakannya, illa siddiqun, kecuali orang-orang yang siddiq, benar-benar bersungguh-sungguh. Falidzalika qala Rasulullah SAW, karena itulah Rasulullah SAW bersabda, al-muhajir, orang yang berhijrah itu, man hajaras su, yang meninggalkan keburukan. Wal mujahid, dan orang yang berjihad, siapa? Man jahada hawah, yang dia melawan hawa nafsunya. Jadi Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita bahwa dalam agama itu ada dua sisi. Sisi mengerjakan ketaatan, perintah, sisi lagi meninggalkan larangan. Ya. Dan mengerjakan ketaatan lebih mudah ketimbang meninggalkan larangan. Kalau orang taat, sholat, puasa, itu mudah bisa. Tetapi ninggalin syahwat, ninggalin halal maksiat, berat bagi dirinya. Sulit, banyak tantangannya. Untuk melaksanakan saja ketaatan bisa, tapi ninggalin maksiat itu yang lebih berat. Ya. Makanya karena tidak bisa mengerjakan itu kecuali siddiqun, artinya orang yang benar-benar sungguh-sungguh, berjujur, tulus, dia akan bisa. Karena itu Rasul mengatakan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan, karena hijrah itu artinya meninggalkan kota dia ke kota atau tempat lain. Itu hijrah, aslinya begitu. Ya, tetapi kata Nabi, al-muhajir, sesungguhnya orang yang berhijrah itu hakikatnya apa? Yang meninggalkan kejelekan. Tinggalin tuh kejelekan, ditinggal sama dia berhijrah sekarang. Wal mujahid, orang yang sedang mujahid, sedang berjihad di jalan Allah, siapa? Man jahada hawa, yang bermujahadah melawan hawa nafsunya. Lalu beliau mengatakan, wa'lam annaka innama ta'sillah bijawarihik, dan ketahuilah sesungguhnya engkau ini bermaksiat kepada Allah
bijawarihik, dengan anggota tubuhmu. Jawarih jamak daripada jarihah. Jarihah satu anggota. Jawarih anggota-anggota tubuh. Wahia, dan itu anggota tubuh itu ni'matun, adalah sesungguhnya nikmat minallah, dari Allah, alaika, terhadapmu, wa amanatun ladaik, dan itu adalah amanat di tanganmu. Fasti'anatuka, maka penggunaanmu, bini'matillah, dengan nikmat yang Allah berikan itu, ala maksiyatihi, untuk berbuat maksiat kepada Allah, ghayatul kufran, itu adalah puncak daripada pengingkaran, kekafiran. Ingkar artinya, kafir itu artinya mengingkari. Wa khiyanatuka, dan khianatmu, fi amanatin, pada amanat, istauda'akaha, yang Allah titipkan kepadamu Allah, istauda'akaha Allahu, ghayatut tughyan, puncak daripada keluar batas, puncak daripada perbuatan yang melampaui batas. Fa'a'dha'uka, karena sesungguhnya a'dha'uka, anggota tubuhmu, ra'ayaka, tanggung jawabmu, fandur, maka lihatlah, perhatikanlah, kaifa tar'aha, bagaimana engkau memeliharanya, menjaganya, menjaga tanggung jawabnya. Fa kullukum ra'in, kalian semua ini adalah dipertanggungjawabkan, memiliki tanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun, dan kalian semua akan ditanya, an ra'iyatih, terhadap yang dipertanggungjawabkannya, yang dia ditanggung jawabnya. Ya. Kata beliau, ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau ini kalau berbuat maksiat menggunakan anggota tubuhmu, hakikatnya anggota tubuh yang kita punya ini adalah nikmat dari Allah dan amanat dari Allah. Ente punya tubuh yang ente punya sekarang, mata, mulut, telinga, tangan, kaki, maluan, perut, dari siapa? Pernah minta? Request, minta, mau perut begini, mata yang begini, ada? Tahu-tahu dikasih aja. Hakikatnya apa? Pemberian dari Allah, nikmat dari Allah, dan juga amanat. Amanatnya Allah kasih. Nih, Allah kasih. Jadi ente, kita ini kalau bermaksiat ya menggunakan nikmat dari Allah. Ya. Makanya kata beliau, fasti'anutuka bi ni'matillah ala maksiati. Bagaimana tuh? Seseorang menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk melawan Allah. Artinya melawan, untuk bermaksiat kepada Allah, melanggar aturan Allah. Allah bilang jangan berbuat gini, enggak, saya mau ngerjain. Pakai apa yang ente ngerjainnya? Ya pakai anggota tubuh yang Allah kasih. Kata beliau, kalau seorang sadar hal ini, dia akan merasa takut, dia akan merasa malu pada Allah Subhanahu wa taala menggunakan anggota tubuh yang Allah titipkan kepadanya untuk bermaksiat kepadanya, melanggar aturannya dia. Ya. Kata beliau, maka penggunaanmu terhadap nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya itu sudah puncak daripada kekufuran. Arti kekufuran di sini kufur nikmat. Ya. Puncak daripada kekufuran terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu, dan khianatmu terhadap amanat yang Allah kasih. Ini amanat semua, tangan amanat, lidah amanat, mulut amanat, perut amanat, kaki amanat, semuanya amanat. Kalau kita gunakan untuk maksiat, keluar dari amanat kita, khianat termasuk. Maka karena beliau mengatakan fakullukum rai, hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum rai, semua dari kalian adalah orang yang memiliki tanggung jawab, yang perlu memiliki tanggung jawab. Siapapun dia, paling minimal tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, anggota tubuhnya, tanggung jawab. Kalian ini sedang punya, jadi gak usah ribut sama orang lain. Oh, orang lain itu tanggung jawab sama rakyatnya, fulan tanggung jawab sama ininya. Kita juga punya tanggung jawab terhadap anggota tubuh kita, bukan orang lain doang, kita sendiri tuh. Dan butuhnya kita untuk memperhatikan tanggung jawab kita lebih daripada kita memperhatikan tanggung jawab orang lain. Kalau orang lain punya tanggung jawab, kita ingetin aja, saling menasihati di jalan Allah, cukup udah. Tapi kalau kita
Kita yang bakal ditanya nih, dipertanggungjawabkan atas amanat yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nanti kalau dia berkembang, dia punya anak, mas'ul, dia juga ra'i, dia juga adalah bertanggung jawab terhadap anaknya, bertanggung jawab terhadap mereka dan akan ditanya. Yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, dia akan ditanya tentang pekerjaannya. Yang bertanggung jawab terhadap suatu amanat, entah itu uang, entah itu kas, entah itu punya masjid, entah itu amanat, akan ditanya setiap orang. Wal khadimu aminun wal zaujatu aminatun fi mali zaujiha. Orang perempuan, istri, amanat, punya harta suaminya, harus dia jaga. Amanat itu bakal ditanya oleh Allah SWT. Semua orang punya. Ada tanggung jawab khusus dirinya, ada yang lebih lagi bertanggung jawab terhadap hal-hal atau orang-orang yang pada tanggung jawabnya dia. Beliau mengatakan wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaik fi 'arasatil qiyamah. Wa'lam, ketahuilah, anna jami'a a'dha'ika, anna, bahwa sesungguhnya jami'a, seluruh, a'dha'ika, anggota tubuhmu, satashhad, akan bersaksi, 'alaika, bersaksi memberatkanmu. 'Alaika berarti saksi yang memberatkan. Kalau tashhad laka, syahada juga, tapi laka bukan 'alaika. Berarti bersaksi membantumu. Ada kesaksian yang membantu, ada kesaksian yang akan memberatkan. Itu 'alaika. Kalau kalimatnya tashhad 'alaika berarti memberatkan. Fi 'arasatil qiyamah, pada hari kiamat. Arasat maksudnya di hari kiamat. Bilisanin talik, dengan lisan, dengan suatu lisan talik yang sangat fasih. Dzalik, taligin dzalik. Artinya fasih, tuh diartikan ai fasihin. Artinya fasih. Fasih itu bahasa Arab ya. Fasih. Tafdahuka, yang akan membuka aibmu. Tafdahuka, buka aibmu, bihi, dengan dianya sendiri, ala ru'usil khalaik, di depan semua makhluk-makhluk. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, hari di mana tashhad, akan bersaksi, alaihim, memberatkan mereka, alsinatuhum, lidah-lidah mereka, wa aidihim, dan tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, dengan atas apa-apa yang mereka pernah lakukan. Waliyadzubillah. Yaumul qiyamah, lisannya sendiri ya. Iya, saya berbuat begini. Ada yang begitu. Ada yang tangannya bersaksi, iya saya pernah berbuat begini. Kalau dia tidak taubat, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beristighfar dan tidak dapat ampunan dari Allah, tashhad, bersaksi keburukan. Pernah berbuat. Dia yang ngingkarin, tangannya bersaksi. Wa arjuluhum, kaki juga. Kaki bersaksi, saya pernah berbuat gini, saya pernah dibawa ke sini, saya pernah jalan ke sini. Saksi. Jadi saksi memberatkan dia, waliyadzubillah. Di depan semua orang. Malunya gimana tuh? La ilaha illallah. Wa qala ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah berfirman juga, al-yawma, di hari ini, nakhtim, kami akan kunci, tutup, ala afwahihim, terhadap mulut-mulut mereka. Kunci mulut. Wa tukallimuna aydihim, dan akan mengajak bicara kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka pernah lakukan. Ya. Dalam riwayat yang tadi lisannya bersaksi, yang kedua lisannya ditutup, kunci. Kenapa? Dalam satu riwayat disebutkan ketika dia hamba yang teledor, hamba yang bermaksiat kepada Allah, tidak mau bertaubat, tidak mau mengakui di dunia, di akhirat pun dia mau mengingkari. Dia kira kayak di dunia. Dia kira kayak di dunia. Ente berbuat begini. Enggak.
Saya pernah berbuat begini. Tuh lihat catatannya mana? Catatan tulisan. Malaikat yang saksi siapa? Saksi malaikat tuh. Malaikat yang lihat. Malaikat jadi saksi. Saksi? Iya, malaikat yang saksi. Iya, dia pernah berbuat begini, berbuat begini. Kata dia apa? Saya tidak terima ya Allah. Kesaksian itu semua saya nggak terima. Di depan Allah. Tidak. Innal insana la yatgha. Nah, luar batasnya di depan Allah. Terus, ente maunya apa kata Allah? Saya nggak mau terima kecuali saksi dari diri saya sendiri. La ilaha illallah. Bukan yang ngakuin, bukan yang ini. Oh sudah, kata Allah. Diam mulut. Tutup mulut. Tangan, ayo bicara. Iya, kami pernah berbuat begini. Semua. Kaki berbicara. Iya, kami pernah jalan begini. Selesai, dia bersaksi, ngaku. Aku sendiri. Kata dia. Saya ini sedang bernegosiasi begini nih, lagi berusaha begini untuk melindungi kalian. Kenapa kalian malah bersaksi? Lima syahidtum alaina wa qalu li juludihim dalam Quran. Kenapa mereka mengatakan kepada kulit-kulit mereka, kepada tangan mereka, kenapa kalian jadi saksi untuk memberatkan saya? Antaganallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang telah membuat kita berbicara adalah Allah, yang bisa membuat bicara apapun itu. Ya, la ilaha illallah. Tapi kalau orangnya yang dirahmati oleh Allah, ahli taubah, ahli inabah, dia taubat, istighfar, dia nyesel setiap hari bawaannya mau taubat, mau kembali kepada Allah. Gimana di hari kiamat? Ada sebagian sampai derajat yang dia nggak dihisab sama Allah. Apa dihisab? Itu masuknya. Ada lagi dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi ditutup. Panggil fulan bin fulan, qum lil 'ardi 'ala Allah. Allah tutup. Orang-orang enggak tahu, hilang. Orangnya kemana nih? Apa yang terjadi nih orangnya enggak ada tahu. Tutup oleh Allah. Hanya dia dan Allah. Allah bilang, "Tadhkur yauma kadza wa kadza." Diingetin dosa yang kecil, bukan dosa besar bukan. Pernah enggak ente ingat tuh? Ente pernah berbuat salah begini. Dia malu. Bala ya. Iya ya Allah, saya malu ya Allah. Dan saya sudah taubat ya Allah. Iya. Ingat waktu itu berbuat begini. Iya ya Allah, saya malu. Itu semua dosamu sudah aku rubah dan aku hapus dan aku berikan hasanat kepadamu. Ya Allah, ada dosa yang belum disebut lagi. Saking lihat bahwa Allah sedang karam, sedang memberikan. Kata dia, ada dosa-dosa nggak disebut juga. Semua dosa-dosamu sudah aku ampuni dan aku ganti sebagai hasanat. Tau-taunya dipanggil, qad sa'ida fulan bin fulan. Sudah, fulan bin fulan adalah orang ahli sorga. Seakan gembira selama-lamanya, nggak ada habis-habis. Nggak tahu hisabnya kayak gimana tuh, ngomong sama Allah apa nggak ada. Dia doang sama Allah. Nggak mau Allah buka aibnya. Nah, ini bagi siapa? Orang yang di dunianya nggak suka buka aib orang. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Allah tutup karena dia suka nutupin aib orang. Tapi kalau di dunia suka buka aib orang, ini punya aib, buka aib. Biarin orang-orang tahu ini aibnya gitu. Biarin ini aibnya dibuka di ini. Ini orangnya begini, ini orangnya. Di hari kiamat bukain depan orang. Waliyadzubillah.